Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada titipan pertanyaan dari seorang kawan. Kawan saya ini punya kayak jahitan gitu Buya. Apa? Jahitan. Jahitan? Iya, baju. Jadi dia nyetok baju. Lalu seorang kawan lain itu mengambil baju dari dia, menjualkan begitu Buya. Nah, sudah beberapa kali mengambil, kebetulan bajunya itu laku, tetapi dia tidak membayarkan kepada kawan saya punya jahitan ini. Nah, ketika kami mengingatkan, dia hanya mengatakan bahwa yang namanya hutang perniagaan itu boleh ditunda, padahal yang menjahit ini butuh modal itu, Bu ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahasanya, utang piutang. Jangan main-main utang. Orang itu harus amanat. Tanda orang mulia adalah dia itu amanat, menjalankan amanat. Kalau dalam pinjam meminjam, kita harus sesuai dengan waktu. Jika tidak ada perjanjian, umumnya ada. Umumnya. Dan kezaliman yang luar biasa itu tadi. Kalau memang wanita tersebut atau orang yang ngambil barang dari penjahit, kemudian jual sudah dapat duit, tidak ngasih, manusia paling dolim, paling jahat adalah manusia itu. Sudah ditolong masih saja kayak begitu. Lihat, mau dikasih kebaikan apa orang kayak gitu? Hati-hati. Apalagi penjahit itu sendiri sudah butuh. Tidak butuh saja sudah dolim, kurang ajar. Memang biasanya memang setannya menghalangi bayar utang itu lebih banyak daripada setan yang menghalangi orang untuk ngutangi. Setan bayar utang itu gede-gede itu. Macam-macam. Waduh, luar biasa. Na'udzubillah. Bayar utang itu berat. Duit saku saja kadang masih ntar dulu. Sampai nyeksa orang yang minjemi duit, bolak-balik, telepon bolak-balik, katanya nanti. Padahal bukan tidak punya duit, makanya tidak ada hal neraka. Sampai di dunia pun boleh dihinakan. Sabda Nabi, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang seharusnya bayar utang, sementara dia punya duit, kok tidak segera bayar, dia boleh dihinakan di dunia. Ditakzir. Sampai dikatakan bisa disebut kejahatannya ini. Karena dia telah utang, tidak? Di antara ulama menafsir seperti itu. Karena apa? Dia rendah, nggak tahu diri. Sudah dipinjemin, tak tahunya apa? Biarpun bentuk dagangan, tidak perlu rendah. Emang niaga boleh kapan saja. Loh, kapan saja tempat nanya apa? Lah kalau sudah yang minjemi butuh, ya segera dong dikasihkan. Kan dia juga pengen punya modal untuk berputar. Tapi kalau seenaknya menunjukkan dia adalah manusia yang tidak punya kebaikan. Biarpun dia puasa setiap malam, ahli neraka dia itu. Biarpun dia setiap malam, setiap hari puasa, setiap malam bangun malam. Karena dia nyakiti orang yang telah berbuat baik kepadanya. Hati-hati masalah urusan utang. Kecuali dia memang tidak punya duit. Dia jual ke orang, tak taunya nggak dibayari juga sama orang. Dan dia tidak punya duit untuk membayarnya. Kalau orang tidak mampu membayarnya karena kecelakaan dan sebagainya, hendaknya yang punya duit memaafkannya, memberikan tempo. Cuman ini namanya penyakit. Memang ada orang penyakit, enak ngambil barang tapi ngentengin, tidak pernah membayar. Dan cirinya biasanya, mohon maaf itu, dia adalah paling rajin ibadah. Ayo. Tidak usah kaget. Itu Imam Ghazali ngomong. Yang paling ngentengin urusan begitu biasanya justru yang paling rajin ibadah. Yang paling ustadznya. Yang paling ustadzahnya. Itu godaan, hati-hati. Karena setan tidak pengen dia masuk surga. Hati-hati. Makanya utang piutang hendaknya hitam di atas putih. Biarpun orang yang meminjami kepada Anda tidak mau hitam di atas putih, Anda yang pinjam tetap saya minta hitam di atas putih. Takut saya mati nanti, saya nggak ada tagihannya. Takut saya lupa. Takut. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Takutlah hai orang yang punya utang. Catat. Kalau di dalam hatimu ada keinginan lari daripada mencatat, sebetulnya Anda ingin lari dari bayar hutang. Langsung tidak ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang punya utang dengan semangat untuk bayar utang, akan dimudahkan oleh Allah. Hati-hati semuanya. Jangan mikir sedekah bantu al-bahjah kalau masih punya tanggungan bayar zakat, utang-utang yang harus dibayar. Jatuh tempo, doa ajalah untuk al-bahjah. Kita tidak ingin ada orang nyumbang ke al-bahjah lalu masuk neraka, ya. Yang masih punya tanggungan utang jatuh tempo. Kalau utang bisnis yang belum jatuh tempo itu lain cerita. Misalnya ibu punya utang jatuh tempo, sudahlah nggak usah bantu al-bahjah. Yang bantu biar yang lainnya. Ibu doain saja, bapak doain. Semoga semuanya nggak punya utang.
Bukan ada tanda orang nggak punya utang itu. Gampang sedekah. Gampang bantu kepada kebaikan. Makanya kita selalu gembar-gembor. Jika Anda belum bayar zakat, bohong Anda bersedekah. Nggak akan dapatkan pahala dari Allah. Urusi zakatmu, beresi dulu zakatmu. Urusi utangmu. Nggak usah bilang kasihan Bu Yanung bangun pondok tuh, nggak bisa. Kasihan pada dirimu sendiri. Yang punya utang belum bayar zakat, beresin zakatmu. Nggak, kita tidak terima. Kalau Anda punya masalah utang, jangan sampai ada sebagian menyeru, kalau kamu punya utang banyak, sedekahlah, nanti akan dibayar oleh Allah utangmu. Sedekahmu haram. Sedekah bagaimana ini? Kalau Anda punya utang, jatuh tempo, bayar utangmu. Sedekah dengan sedekah bayar utang, dari mana? Sedekahmu haram? Tidak bisa. Lalu bagaimana Bu ya saya sedekah? Sudahlah, sedekahmu adalah bayar utang sendiri, pahalanya lebih gede daripada sedekah. Jauh lebih gede daripada sedekah. Makanya kalau masih mementingkan sedekah, hawa nafsu. Jangan khawatir Ibu. Para bapak, fakir miskin di kiri kanan kita bukan harus Anda yang menyelesaikan. Kita sering sombong dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita kadang melihat orang fakir dan sebagainya, kasihan, siapa lagi kalau bukan kita? Ente ini siapa? Tuhan tak? Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita. Allah menciptakan bencana untuk rahimnya. Bukan karena Allah tidak bisa membebaskan mereka. Bukan karena Allah tidak bisa mengayakan si fakir itu. Bukan. Sehingga kita tidak perlu jadi pahlawan. Akan tapi Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita. Karena Allah ingin mengangkat orang yang sadar dari yang kaya. Bukan karena Allah nggak mampu. Karena kita dengan bahasa pahlawan. Siapa lagi kalau bukan kita ini? Siapa lagi? Ente ini siapa? Kok sombong bener nih? Siapa lagi? Sehingga kata siapa lagi tolong didengar. Kalau perlu dipotong ini anak-anakku, ini sebarkan ini. Agar saudara-saudara kita yang sering bersedekah dan berbuat baik selamat masuk surga. Kami ingin semua yang berbuat baik selamat dengan cara yang benar. Kalau sudah sering mengucapkan kalimat siapa lagi, itu nanti dia akan mencari rizki sudah tidak kenal Allah lagi. Halal haram nggak peduli. Modal haram yang penting saya bisa nolong. Sebetulnya bukan pengen disanjung Allah, tapi pengen disanjung oleh manusia. Ya. Jangan katakan siapa lagi. Allah Maha Kuasa. Ini jangan sampai kita itu selalu berkata, siapa lagi kalau bukan kita? Allah. Ini adalah kalimat yang sombong luar biasa. Kamu ini siapa? Kamu dapat duit dari Allah tuh. Bisa dibalik Allah jadi fakir. Allah menciptakan orang fakir, yatim di kiri kanan kita. Karena Allah ingin mengangkat yang hadir, yang sadar. Semoga kita termasuk yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seorang perempuan, seandainya saya perempuan, naik motor bertiga, antara kakak ipar. Kakak ipar adalah suami daripada kakak saya. Kan gitu ya? Anda punya suami, Anda punya kakak perempuan. Kakak ipar adalah bukan mahram. Berjabatan tangan Anda tidak boleh. Berduaan tidak boleh. Berdempetan pun juga tidak diperkenankan, hukumnya haram. Baik. Kemudian keponakan anak laki-laki dari kakak ipar. Anak laki-laki dari kakak ipar. Kok bulat? Kenapa ada anak kakak saya aja? Memangnya kakaknya tidak ada, mati ya? Kenapa tulisannya kok anak laki-laki dari kakak ipar? Kenapa tidak anak laki-laki dari kakak saya? Kan lebih dekat. Sudahlah, biar ini salah ketik saja deh. Bilang saja ponakan saya. Kalau keponakan dengan Anda adalah mahram. Lihat. Kita masuk bab ikhtilat. Bercampurnya laki dengan perempuan bukan bab khulwah. Memang di sini tidak terjadi khulwah, tidak terjadi berduaan. Karena keponakan Anda adalah mahram. Anda seorang perempuan dengan keponakan adalah mahram. Mahram. Artinya di saat berduaan Anda dengan ponakan Anda tidak masalah. Keponakan yang sesungguhnya. Akan tapi ini bukan bab masalah berduaan. Bab namanya bab ikhtilat. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Kalau khulwah itu berduaan laki dengan perempuan adalah haram. Biarpun untuk mengajari Al-Quran. Apalagi suruh mijit kiainya. Waduh, kacau lagi.
Jadi berduaan laki perempuan bukan mahram adalah haram. Yang ketiga adalah iblis, setan. Tetapi yang namanya ikhtilat bercampur, ikhtilat ada yang haram, ada yang tidak. Bercampurnya laki perempuan akan dikatakan haram. Mohon. Akan menjadi haram, akan menjadi tidak haram, menjadi tidak haram. Kumpulan laki perempuan tidak haram yang pertama. Jika semuanya sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Yang kedua, semuanya adalah orang yang sama-sama menjaga matanya. Biarpun pakai kerudung cadar tapi perhatikan. Ini sama. Matanya menjaga. Yang ketiga, yang diomonginkan pun benar. Biarpun pakai kopiah jubah imamah sama yang pakai cadar ngomongin masalah jorok. Juga orang membangkitkan syahwat. Termasuk telepon. Kalau paling ngomong kotor, omongan jadi tidak boleh. Omongan. Yang keempat adalah tempatnya harus terhormat dan mulia. Kalau tempatnya di situ adalah untuk lingkungan pemabuk, orang-orang fasik, ya nggak pantas. Yang kelima ini apa? Tidak dempet-dempetan. Makanya ziarah Wali Songo itu haram jadinya kalau dempet-dempetan itu. Nggak usah ziarah, berdoa di rumah saja. Tuh jejel-jejelan laki perempuan, mau cari ridho Allah dapat dosa. Ingat jangan dipotong loh, bukan ziarah Wali Songo haram ya. Dempet-dempetannya itu, berjubelnya itu. Makanya kalau kita dengan beberapa wanita di saat berjubel dan sebagainya, selesai. Baik, ya. Nah ini boncengan motor bertiga, pasti nempel. Sudah. Tidak usah ngaji, sudah. Dengar radio saja, sudah. Sudah nggak usah ngaji, dengar radio di rumah, insya Allah lebih terhormat, mulia. Allah akan memandang itu semuanya. Kita tidak bangga kalau jamaahnya melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun yang datang ribuan tapi semuanya bermaksiat, enggak. Kita bangga dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya.